Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita masih dapat dipertemukan secara virtual pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kita semua. Ya, adik-adik semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat melaksanakan pembelajaran dengan lancar dan efektif. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat melanjutkan kembali perkuliahan secara tatap muka di kampus Fakultas Teknik. Ya, adik-adik, pada pertemuan sebelumnya ya, kita telah mempelajari mengenai tujuan dan fungsi dari evaluasi hasil belajar. Nah, kita telah mengetahui bahwa evaluasi hasil belajar ini bertujuan ya untuk ya misalnya mengetahui tingkat penguasaan peserta didik, bagaimana mengetahui kecakapan, minat dan bakatnya, bertujuan juga untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan, mendiagnosis kelebihan dan kelemahan peserta didik, dan juga bertujuan untuk seleksi, menentukan kenaikan kelas, dan menempatkan peserta didik sesuai dengan potensinya. Ya, selain itu, evaluasi hasil belajar juga berfungsi secara psikologis untuk sebagai bahan masukan bagi peserta didik agar peserta didik itu mengetahui kemampuannya dalam mencapai tujuan pembelajaran, kemudian agar peserta didik juga mampu beradaptasi dengan lingkungannya secara sosiologis. Kemudian evaluasi hasil belajar juga berfungsi untuk membantu guru menempatkan peserta didik dalam pengelompokan tertentu dan ya mengetahui kedudukan peserta didik dalam kelompok serta mengetahui taraf kesiapan peserta didik. Ya, itu beberapa fungsi dari evaluasi hasil belajar. Ya, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai prinsip-prinsip penilaian. Jadi dalam memberikan penilaian ini sebagai bagian dari evaluasi kita tidak serta-merta langsung begitu saja memberikan nilai. Ada prinsip-prinsip atau yang dijadikan dasar aturan bagaimana kita memberikan penilaian terhadap peserta didik. Ya, saya share screen terlebih dahulu. Ya, jadi evaluasi hasil belajar yang baik adalah evaluasi yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip evaluasi. Ya, jadi kita melakukan evaluasi terhadap peserta didik itu
harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip evaluasi sehingga hasil dari evaluasi pembelajaran itu ya memang layak untuk dijadikan pedoman baik itu bagi peserta didik, guru, kepala sekolah, misalnya seperti itu. Ya, kemudian ya apa saja prinsip-prinsip evaluasi itu? Ya, yang pertama harus kontinuitas. Jadi evaluasi itu harus dilakukan secara kontinu. Ya, hasil dari evaluasi itu harus dihubungkan dengan hasil waktu sebelumnya sehingga dapat diperoleh gambaran jelas dan berarti mengenai perkembangan siswa. Gitu. Jadi perkembangan siswa itu dilihat dari dimensi prosesnya, bukan dari input saja. Jadi ketika kita melakukan evaluasi itu harus dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan sehingga guru mengetahui atau mendapatkan informasi bagaimana perkembangan dari peserta didik ini dari tahu menjadi tidak tahu, dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak paham misalnya menjadi paham. Gitu. Perkembangan ini dilihat dari prosesnya, bagaimana peserta didik ini berproses, bukan hanya dari inputnya atau dari materi yang diberikan. Ya, kemudian prinsip yang kedua yaitu komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, misalnya peserta didik, guru itu harus mengambil seluruh objek dari bahan evaluasi. Nah, contohnya jika objek evaluasi adalah peserta didik atau siswa, maka seluruh kepribadian siswa ini harus dievaluasi, baik itu kognitifnya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari peserta didik. Itu semua menjadi penilaian atau yang menjadi hal yang dievaluasi. Jadi jangan hanya pengetahuannya saja atau keterampilannya saja, sikapnya misalnya tidak dinilai gitu. Jadi ketika guru melakukan evaluasi itu harus bersifat komprehensif atau secara keseluruhan dari seluruh kepribadian siswa. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu adil dan objektif. Jadi semua siswa itu diberlakukan sama. Evaluasi itu harus didasarkan atas kenyataan, bukan hasil manipulasi atau rekayasa. Jadi guru itu harus berlaku adil tanpa pilih kasih. Ya, jadi adik-adik misalnya nanti menjadi guru tidak boleh membeda-bedakan siswanya, misalnya ada keponakannya atau misalnya ada siswa yang nakal sehingga misalnya diberikan nilai yang buruk untuk siswa yang nakal atau malas, sedangkan yang misalnya siswa tersebut adalah keluarga, walaupun dia malas tetapi diberikan misalnya nilai yang baik gitu. Ya, jadi evaluasi itu, hasil dari evaluasi harus bersifat adil dan objektif gitu, tanpa pilih kasih. Jadi harus sesuai dengan kemampuan siswa itu, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Sebentar ya. Ya, kemudian prinsip yang keempat, evaluasi itu harus bersifat kooperatif. Jadi dalam kegiatan evaluasi itu harus guru harus bekerja sama dengan semua pihak, misalnya orang tua, sesama guru, kepala sekolah,
maupun peserta didik itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak merasa dihargai gitu. Jadi guru misalnya tetap bekerjasama dengan sesama guru, menjalin hubungan baik dengan orang tua siswa, sehingga ketika ada masalah dengan siswanya, orang tua tetap bisa memantau, tetap mendapatkan informasi baik dari perkembangan pembelajaran anaknya maupun dari kepribadian anak dari orang tua. Begitu pula dengan kepala sekolah, ya guru juga harus kooperatif kepada kepala sekolah mengenai kegiatan evaluasi yang dilaksanakan selama pembelajaran. Ya, kemudian prinsip evaluasi yang kelima yaitu mudah digunakan atau praktis. Ya, jadi guru dalam menyusun alat evaluasi atau alat ukurnya itu misalnya tes, ya alat tesnya atau alat ukurnya itu bersifat praktis, sehingga dapat digunakan oleh orang lain baik itu dari segi bahasa maupun petunjuk dalam mengerjakan soal. Gitu. Ya, ini beberapa prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Ya, kemudian mengenai prinsip-prinsip penilaian ya, kita ketahui bahwa penilaian merupakan bagian dari evaluasi, sehingga ketika kita memberikan penilaian yang nantinya merupakan dasar dari evaluasi hasil belajar, kita harus mendasarkan penilaian kita pada beberapa prinsip berikut. Ya, yang pertama yaitu penilaian bersifat mendidik. Ya, artinya proses penilaian itu harus mampu memberikan sumbangan positif pada peningkatan pencapaian hasil belajar peserta didik, di mana penilaian ini harus memberikan umpan balik dan motivasi kepada peserta didik untuk lebih giat belajar gitu. Jadi penilaian yang kita berikan ini selain berdasar atau berpegang teguh pada prinsip-prinsip evaluasi yang tadi, penilaian yang kita berikan itu harus bersifat mendidik, ya, dan menjadi sumbangan positif pada peningkatan pencapaian hasil belajar peserta didik. Jadi melalui penilaian yang kita berikan, peserta didik itu mendapatkan pelajaran atau memahami bahwa melalui penilaian yang saya dapatkan ini saya telah belajar banyak, bahwa misalnya untuk mencapai suatu target, misalnya melulusi suatu mata pelajaran, saya harus lebih giat belajar, atau ketika saya aktif dalam pembelajaran, guru memberikan penghargaan yang baik bagi siswa yang aktif. Gitu, seperti itu. Jadi proses penilaian ini juga mendidik peserta didik dalam hal memberikan motivasi dan peningkatan proses pembelajarannya. Ya, kemudian prinsip penilaian yang kedua yaitu terbuka dan transparan. Ya, artinya bahwa prosedur penilaian, kriteria penilaian, ataupun dasar pengambilan keputusan dari penilaian ini harus transparan, ya, atau diketahui oleh pihak-pihak terkait secara objektif gitu. Jadi kalau misalnya kita di perguruan tinggi, biasanya dosen itu menyampaikan persentase dari nilai akhir yang nantinya menentukan nilai akhir para mahasiswa. Ya, jadi
adik-adik ketika nanti menjadi guru, pihak-pihak terkait, misalnya orang tua, kepala sekolah, sesama guru, siswa pun yang mungkin memerlukan itu harus terbuka ya sebagai seorang guru dalam menyampaikan atau memberikan informasi mengenai prosedur penilaian atau yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Gitu. Jadi pihak-pihak terkait itu harus mengetahui kriteria penilaian yang dilakukan oleh guru sehingga nanti dapat dipertanggungjawabkan oleh guru tersebut. Ya, kemudian prinsip penilaian selanjutnya yang ketiga yaitu menyeluruh. Jadi penilaian hasil belajar ya yang dilakukan itu harus meliputi berbagai aspek kompetensi ya baik dari kognitif, pengetahuan, keterampilan atau psikomotor dan sikap atau nilai afektifnya yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak gitu. Ya, seperti tadi prinsip evaluasi ya, guru dalam memberikan penilaian itu harus menyeluruh gitu. Ya, yang dinilai adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap. Nanti ini kita akan pelajari lebih lanjut mengenai ketiga aspek penilaian ini. Ya, jadi jangan misalnya menilai siswa yang pintar saja namun misalnya sikapnya buruk gitu sehingga kita memberikan nilai yang tinggi ya. Jadi ada kriteria juga untuk menilai sikap. Jadi harus secara keseluruhan aspek-aspek ini menjadi penilaian akhir dari peserta didik. Nah, ketiga aspek ini dinilai dari kebiasaan peserta didik berpikir dan bertindak. Ya, kemudian prinsip penilaian selanjutnya yaitu terpadu dengan pembelajaran. Nah, ini maksudnya bahwa dalam melakukan penilaian, kegiatan pembelajaran itu harus mempertimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sehingga penilaian itu tidak hanya dilakukan setelah siswa menyelesaikan pokok bahasan tertentu, tetapi juga dalam proses pembelajaran gitu. Jadi guru itu menilai bukan hanya berdasarkan pokok bahasan atau misalnya standar kompetensi dan kompetensi dasar dari suatu mata pelajaran, tetapi juga menilai proses bagaimana siswa tersebut dalam proses pembelajarannya. Hal ini terkait dengan yaitu tadi ya mempertimbangkan aspek kognitif, pengetahuan, psikomotor, keterampilan dan sikap dari peserta didik gitu. Jadi jangan hanya berpatok pada materi, misalnya materi yang disampaikan oleh guru, tetapi juga menilai bagaimana siswa tersebut dalam proses pembelajarannya. Ya, kemudian prinsip penilaian selanjutnya yaitu objektif. Artinya proses penilaian yang dilakukan ini harus meminimalkan pengaruh-pengaruh atau pertimbangan subjektif dari penilai atau guru gitu ya. Seperti tadi prinsip evaluasi harus adil dan objektif ya tanpa mempertimbangkan pengaruh-pengaruh misalnya ketidaksukaan terhadap peserta didik tertentu atau karena ada keponakan atau keluarga yang menjadi peserta didik dalam kelas tersebut gitu ya. Jadi harus objektif, penilaiannya itu harus berdasar kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Ya, kemudian prinsip penilaian selanjutnya yaitu sistematis. Penilaian itu harus dilakukan secara terencana dan bertahap serta berkelanjutan untuk dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar peserta didik.
Ya, jadi um, penilaian yang kita lakukan itu harus direncanakan dengan baik. Semua sudah ada jadwalnya, misalnya telah menyelesaikan pokok bahasan tertentu, kemudian dilakukan penilaian pada pertemuan kesekian, ya, dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga guru itu mendapatkan gambaran mengenai perkembangan belajar dari peserta didiknya. Ya, kemudian penilaian itu bersifat berkesinambungan. Jadi penilaian atau evaluasi yang dilakukan itu harus dilakukan secara terus-menerus sepanjang rentang waktu pembelajaran, gitu, agar guru terus mendapatkan gambaran bagaimana perkembangan pembelajaran dari peserta didik yang diajarnya. Ya, kemudian prinsip selanjutnya itu adil, ya, yang berarti bahwa proses penilaian tidak ada siswa yang diuntungkan atau dirugikan, misalnya karena berdasar pada latar belakang sosial, ekonomi, agama, dan budayanya, suku, bangsa, warna kulit, jadi tidak membedakan ras ya dalam memberikan penilaian. Ya, harus adil karena dalam memberikan penilaian itu tadi harus berdasar pada kriteria penilaian yang telah ditetapkan, bukan berdasar pada misalnya karena status ekonomi peserta didik atau orang tuanya misalnya punya jabatan, ya, jadi harus adil ya dan objektif. Ya, kemudian prinsip penilaian selanjutnya, pelaksanaan penilaian itu menggunakan acuan kriteria. Nah, ini ya, yaitu menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan yang telah ditetapkan. Jadi, nilai akhir atau hasil evaluasi dari peserta didik itu ya ada kriteria tertentunya ya. Jadi bukan selain kita berdasar pada prinsip-prinsip penilaian ini, dalam memberikan penilaian juga ada kriteria yang menentukan nilai akhir yang nantinya akan menjadi dasar evaluasi dari peserta didik, apakah peserta didik tersebut lulus pada misalnya suatu mata pelajaran. Ya, itu tadi prinsip-prinsip penilaian. Ya, kemudian ada beberapa jenis penilaian hasil belajar, yaitu penilaian formatif, ya, yang dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar peserta didik selama proses pembelajaran itu berlangsung. Ya, jadi penilaian formatif ini dilakukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dari peserta didik yang nantinya perlu dilakukan perbaikan, sehingga hasil belajar dari peserta didik tersebut dan proses pembelajaran dari guru ini menjadi lebih baik. Ya, soal-soal dalam penilaian formatif ini ada yang mudah, ada juga yang sukar, bergantung kepada tugas-tugas belajar dalam program pembelajaran yang akan dinilai. Nah, tujuannya yaitu untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jadi bukan untuk menentukan tingkat kemampuan peserta didik. Gitu. Ya, sedangkan penilaian sumatif ini berarti bahwa penilaian yang dilakukan jika dalam pengalaman belajar atau seluruh materi pelajaran itu dianggap telah selesai. Ya, jadi contohnya itu ujian akhir semester, ujian nasional, gitu. Jadi jika satuan pembelajaran itu atau seluruh materi pelajaran dalam satu semester itu telah selesai diberikan, ya dilakukanlah penilaian sumatif ini melalui ujian
akhir semester misalnya. Ya, tujuannya yaitu untuk menentukan nilai atau memberikan angka berdasarkan hasil belajar peserta didik yang selanjutnya dipakai sebagai nilai rapor. Ya, penilaian sumatif ini juga dimanfaatkan untuk proses perbaikan dalam proses pembelajaran secara keseluruhan. Ya, kemudian jenis penilaian selanjutnya yang ketiga yaitu penempatan. Jadi umumnya penilaian penempatan ini dibuat seperti prates ya. Jadi sebelum misalnya memulai suatu mata pelajaran, guru mengadakan prates untuk mengetahui penempatan atau siswa tersebut berada di kelompok mana, kelompok atau tingkatan pengetahuan tertentu. Ya, misalnya, beberapa siswa ini sudah paham mengenai materi A, sedangkan beberapa siswa ini belum begitu paham, dan ada juga yang misalnya tidak paham sama sekali, sehingga guru mendapatkan gambaran siapa saja peserta didik yang telah menguasai kompetensi dasar sebagaimana yang tercantum pada silabus atau RPP-nya. Ya, kemudian penilaian diagnostik ini penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar pada peserta didik berdasarkan hasil penilaian formatif sebelumnya. Jadi guru melakukan memerlukan sejumlah soal untuk mata pelajaran tertentu yang diperkirakan bahwa soal tersebut merupakan kesulitan bagi peserta didik. Jadi misalnya pada mata pelajaran matematika, guru mengangkat beberapa soal yang diperkirakan sulit dan hasil penilaiannya itu untuk mendiagnosa bahwa apakah soal-soal tersebut memang menjadi kesulitan bagi siswa, sehingga nantinya guru dapat memberi pengetahuan dan materi tambahan sehingga materi tersebut dapat lebih dikuasai oleh siswanya. Ya, itu tadi beberapa jenis penilaian. Sedangkan makna dari penilaian ini bagi siswa, siswa dapat mengetahui sejauh mana siswa tersebut dapat menguasai dan menyerap pelajaran yang diberikan oleh guru. Jadi hasil penilaian ini menjadi gambaran atau menjadikan informasi bagi siswa bahwa saya telah mampu atau kurang misalnya atau memiliki kelemahan pada mata pelajaran tertentu misalnya. Kemudian makna penilaian bagi guru, dengan hasil penilaian yang diperoleh, guru ini akan mengetahui siswa mana yang sudah berhak melanjutkan pelajarannya karena misalnya sudah mencapai standar penilaian, sudah menguasai materi, maupun siswa yang belum menguasai materi pelajaran yang diberikan, sehingga guru nanti dapat memberikan pengajaran di waktu yang akan datang. Guru bisa memberikan perubahan, misalnya mungkin memperbaiki metode pembelajaran agar seluruh siswa dapat memahami materi pembelajaran dengan baik. Sedangkan makna penilaian bagi sekolah itu merupakan bahan pertimbangan bagi perencanaan sekolah ataupun perkembangan kurikulum di masa yang akan datang. Ya, itu ya. Ya, jadi itulah materi dan penjelasan mengenai prinsip-prinsip penilaian. Nantinya kami harapkan adik-adik yang akan menjadi guru, calon guru, insya Allah telah mengetahui dan memahami bahwa dalam memberikan penilaian itu
tidak serta-merta langsung menilai begitu saja, semuanya ada prinsipnya, ada aturannya. Ya, ada kriteria tertentu juga untuk memberikan penilaian. Ya, itu ya. Ya, semoga adik-adik dapat mengambil manfaat dari materi hari ini. Nanti saya akan memberikan tugas ya. Jika ada yang belum dipahami, adik-adik dapat mengirimkan pertanyaan di grup WhatsApp-nya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.